Shalom sahabat Morning Blessing yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya kembali membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagian A berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Firman Tuhan ini saya berikan tema menang atas pekerjaan iblis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang mau terus-menerus diperbudak, diikat, disandra, ditipu oleh iblis. Saya yakin tidak ada di antara kita yang mau diperhamba oleh iblis, diperalat oleh iblis, dikuasai oleh iblis, ditipu oleh iblis. Saya yakin bahwa tidak ada di antara kita yang terus-menerus hidupnya ada dalam permainan pekerjaan iblis dan pekerjaan setan. Oleh karena itu saudara, tetapi kenyataannya, faktanya, ada banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang sedang diikat, diperbudak, dipenjara, dipengaruhi, dan dikuasai oleh pekerjaan iblis. Pikiran-pikirannya dikuasai oleh iblis sehingga pikirannya penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Mata diikat oleh iblis sehingga melihat, menonton, menyaksikan film-film yang tidak pantas, yang tidak bermoral. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hatinya diikat, dikuasai oleh iblis, sehingga dalam hatinya penuh kepahitan, penuh kekecewaan, penuh kebencian, penuh kejahatan, penuh kebusukan, kelicikan, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak mau mengampuni, yang menyimpan kesalahan orang lain, penuh dendam, iri, dengki, tidak mengasihi. Semua itu adalah pekerjaan iblis. Ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, perilakunya, tindakannya, perbuatannya diikat, dikuasai, dipengaruhi oleh iblis, sehingga tidak ada dalam pertobatan, penuh kemabukan, penuh judi, penuh dengan pembunuhan, perseteruan, perselisihan, pertengkaran dengan orang lain. Penuh ada banyak rumah tangga Kristen yang cerai, yang hidup dalam persinahan, percabulan, yang free sex dan lain sebagainya. Ada banyak anak-anak muda yang hidup dalam pergaulan-pergaulan yang merusak, hamil di luar nikah, dan hubungan-hubungan yang tidak sehat. Nah saudaraku, ada banyak juga anak-anak Tuhan yang mulutnya, lidahnya diikat oleh pekerjaan setan iblis, sehingga dalam mulutnya penuh dengan kata-kata yang corok, kata-kata makian, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang melukai orang lain, kata-kata yang penuh kebohongan, penuh dusta, penuh dengan berbagai tipu, dan berbagai lagi kata-kata yang tidak mempermuliakan Tuhan. Semua itu adalah pekerjaan iblis, pekerjaan tipu daya setan iblis yang hari-hari ini begitu kuat sekali menghancurkan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, rumah tangga Kristen, anak-anak muda Kristen. Nah saya mau katakan kepada kita saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita, karena saya mau kita menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang, menang atas segala tipu daya iblis, tipu daya setan, dan pekerjaannya. Nah oleh karena itu saudaraku, saya memberitahukan kepada kita bagaimana caranya kita menang atas pekerjaan iblis, kita menang atas tipu daya iblis, kita menang atas segala kuasa-kuasa dan ikatan-ikatan roh-roh jahat yang begitu kuat hari-hari ini menghancurkan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Nah yang pertama saudaraku, rahasia menang atas pekerjaan iblis yang pertama ialah kita harus mengidentifikasi, mengetahui, mengenal terlebih dahulu siapakah musuh kita, siapakah lawan kita. Alkitab tadi dengan tegas dan jelas berkata, memberitahukan kepada kita bahwa lawan kita, musuh kita adalah iblis, setan. Bahkan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dengan jelas lagi di sana dikatakan bahwa lawan kita, musuh kita adalah bukan darah dan daging, melainkan
pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, bahkan penghulu-penghulu yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Semua itu menunjuk kepada pribadi yang namanya iblis, yang namanya setan. Itu musuh kita, saudaraku. Oleh karena itu, Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa musuh kita itu adalah kejahatan. Musuh kita adalah iblis, bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan orang lain, bukan sesama kita musuh kita. Tapi musuh kita, kata Alkitab, adalah iblis, setan. Dan iblis dalam bahasa Yunaninya adalah diabolos, artinya pemfitnah, dia pendusta, dia penuduh palsu, dia setan, ia musuh kita. Haleluya. Nah, itulah yang dikatakan Alkitab, musuh kita adalah iblis. Nah, siapakah iblis, saudaraku? Saya mau katakan kepada kita, perlu kita mengenal, perlu kita mengetahui siapakah dia. Alkitab berkata bahwa iblis dialah yang telah menaklukkan, menjatuhkan Adam dan Hawa di dalam dosa, di dalam Taman Eden. Itu tercatat dalam Kejadian pasal 3. Di sana dikatakan bahwa iblis menyamar seperti ular, saudara. Dia menyamar, mengambil rupa ular, dan disitulah dia mengelabui, menipu yang namanya Adam dan Hawa, sehingga jatuh di dalam dosa. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat 44, di sana musuh kita iblis dikatakan, diidentifikasi bahwa iblis itu adalah dia penipu, dia pendusta, bahkan dikatakan dia bapa segala dusta. Dikatakan juga iblis itu adalah pembunuh, dia membinasakan manusia. Ketika dia berhasil membawa manusia jatuh dalam dosa, maka upah dosa adalah maut, dan dia berusaha manusia hidup di dalam dosa, diikat di dalam dosa supaya tidak ada pertobatan. Oleh karena itu, itulah musuh kita, itulah iblis yang mencari orang-orang yang dapat ditelannya untuk dibunuh, untuk dibinasakan di dalam maut, saudaraku. Bahkan dikatakan bahwa iblis itu adalah tidak hidup di dalam kebenaran. Segala sesuatu yang dilakukan adalah selalu bertentangan dengan kebenaran, selalu bersemerangan dengan kebenaran, selalu melawan kehendak Allah. Itulah iblis. Bahkan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3, iblis di sana diidentifikasi, dia adalah oknum yang sangat licik. Licik artinya banyak akal yang busuk, banyak akal yang buruk, pandai menipu, pandai berdusta, pandai berbohong, culas, curang. Itu adalah iblis, saudaraku. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui, perlu kita mengidentifikasi, mengenal siapakah lawan kita, siapakah musuh kita. Dan musuh kita adalah iblis, penuh dengan tipu daya iblis. Dia sedang banyak berkeliling seperti singa. Dikatakan tadi bahwa iblis dianalogikan seperti singa. Singa itu kuat, singa itu pembunuh berdarah dingin. Demikianlah yang namanya iblis. Dia mencari orang-orang yang dapat ditelannya, yang dapat ditipu, yang dapat dikalahkan, yang dapat diikat, yang dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, saudaraku, bahwa iblis itu adalah, selain dia licik, dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, iblis itu adalah ular naga yang tua. Tua artinya bahwa dia penuh dengan pengalaman, penuh dengan cara-cara yang licik. Kalau umurnya seperti umur dunia ini, saudaraku, dia banyak sekali pengalaman sehingga ia bisa menipu yang namanya, menjatuhkan yang namanya Adam dan Hawa dalam dosa. Ia pernah mengalahkan Kain sehingga Kain membunuh adiknya Habel. Ia pernah mencobai Tuhan Yesus di padang gurun selama 40 hari 40 malam ketika Yesus berpuasa, tetapi dia kalah. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah musuh kita adalah iblis, penuh kejahatan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kelicikan. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, apabila engkau sudah mengetahui bahwa iblis itu penuh dengan berbagai-bagai kejahatan, tidak ada kebenaran, penuh dengan tipu daya. Dan jika ada di antara kita yang ada di bawah pengaruh iblis, yang ada di bawah pekerjaan iblis, segera keluarkan dirimu dari sana. Datang kepada Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, datang baca firman Allah, datang mencari Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus memerdekakan engkau. Firman Tuhan memerdekakan engkau sehingga keluar dari yang namanya pengaruh dan ikatan-ikatan pekerjaan iblis, sehingga kita merdeka, kita menang, saudaraku. Doa saya kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang penuh, yang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh kegelapan. Kita menang
karena kita sudah diberikan kemenangan dan kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, saya akan lanjutkan di video saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.